Insiden ledakan yang terjadi di SMA Negeri 72 Jakarta Utara tidak terkait dengan jaringan terorisme. Anak berhadapan dengan hukum atau ABH hanya terinspirasi dari tayangan ekstrim yang ditontonnya dan rasa dendam yang terakumulasi pada keluarga dan lingkungan sekolahnya. Untuk membahasnya sudah bergabung melalui sambungan daring Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Jasra Putra. Selamat sore Mas Jasra. Selamat sore, Mas Ruli. Dan juga sudah ada pengamat intelijen Ridwan Habib. Selamat sore Mas Ridwan. Selamat sore, Mas Ruli. Baik, mungkin saya ke Mas Ridwan terlebih dahulu. Mas Ridwan, ini ada pola baru, mungkin kita bilang radikalisme, Mas Ridwan, gitu, di luar motif agama yang sering kita dengar sebelumnya gitu. Dan bahkan polisi atau Densus 88 sempat menyebutkan pola baru ini dinamain seperti memetic violence daring, Mas Ridwan. Sebenarnya seberapa bahaya pola radikalisme yang seperti ini, Mas? Silakan. Ya, kalau kemudian Polri menyatakan bahwa yang bersangkutan bukan sebagai anggota jaringan terorisme, tentu saja yang dimaksud itu menganggap bahwa organisasi teror itu seperti organisasi teror-teror sebelumnya, seperti ISIS misalnya, di mana di situ ada perekrutan, ada ketua regunya, ada kelompok-kelompoknya. Tetapi ideologi white supremacy dan neonazi atau terorisme sayap kanan Amerika ini, atau yang disebut dengan Groyper ini, memang tidak pernah ada strukturnya. Oke. Tetapi ideologi ini berbahaya sekali ketika seseorang sudah terpapar dengan paham ini, dia mau dengan sukarela melakukan kekerasan, melakukan serangan, pengeboman, penembakan, dan seterusnya, demi mewujudkan cita-cita dari ideologi kelompok ini. Jadi ini memang sebenarnya ideologi ekstrim baru yang baru pertama kali terjadi di Indonesia. Ujung S-nya itu adalah adik kita si F ini, dan semoga memang ini yang pertama dan yang terakhir gitu. Tidak ada lagi F yang lain begitu. Baik, sebelum saya ke Mas Jasra, Mas Ridwan, berarti seserius itukah sebenarnya paham radikalisme yang baru ini, Mas? Saya kira memang sangat serius ya. Di Amerika Serikat, Groyper ini sangat menjadi perhatian karena sepanjang penembakan 2025, penembakan high school shooting di Amerika Serikat, empat-empatnya itu terinspirasi oleh paham ini. Bahkan satu pelaku di Antioch High School di Tennessee, namanya itu Solomon Sahmat Charlie, dia kulitnya hitam, dia warga berkulit hitam. Tetapi melakukan penembakan kepada teman-teman sesama sekolahnya itu dengan narasi white supremacy. Buktinya adalah dia punya satu manifesto dokumen yang tebalnya 288 halaman. Di situ dia juga memuji Brenton Tarrant, pelaku yang dipuji juga oleh adik kita F itu. Jadi maksud saya, ideologi ini tidak menyasar warna kulit, tapi sudah mempengaruhi pola pikir anak. Gitu. Baik. Saya ke Mas Jasra. Mas Jasra, ternyata pola baru ini mempengaruhi pikiran anak gitu, Mas Jasra. Kalau Anda melihat seberapa cepat kita harus bisa mendeteksi bahwa anak ini terpapar dengan paham radikal, Mas? Dan seperti apa kita melihatnya? Ya, pertama pendekatan anak tentu berbeda ya dengan pendekatan orang dewasa ya. Anak itu prinsipnya dia peniru ulung ya. Apa yang dia lihat, dia saksikan, dia baca gitu ya. Itu sangat cepat sekali dia serap, apalagi itu adalah tokoh-tokoh idolanya atau orang-orang terdekat dari lingkungannya. Nah, oleh sebab itu ketika anak mendapatkan informasi dari manapun itu, tentu harus ada tempat atau orang yang bisa bertanggung jawab untuk menjelaskan informasi-informasi yang bisa membahayakan terhadap dirinya maupun orang lain. Nah, terkait kasus SMA N72 ini kan tentu perlu kita dalami lebih jauh, dan tentu ini petugas sedang bergerak ya. Misalnya nanti akan ada laporan sosial gitu ya, dari Bapas juga membuat laporan gitu ya. Nah, nanti akan terungkap gitu ya, seperti apa misalnya situasi keluarga, seperti apa situasi pertemanan anak, seperti apa lingkungan sekolah. Nah, benarkah anak ini katakanlah mengalami kesendirian gitu ya, kemudian diduga katakanlah mengalami bully dan seterusnya. Tentu nanti akan terungkap ya dalam perjalanan kasus ini, dan termasuk juga nanti dalam proses persidangan. Namun apapun itu ya, anak-anak yang berpotensi mengalami kekerasan atau terpapar dengan katakanlah
paham-paham yang negatif gitu ya, tentu sangat mudah kita ukur ya. Baik. Misalnya bisa jadi tertutup atau Ya. mungkin komunikasinya terbatas gitu ya, dan termasuk juga perilaku-perilakunya yang tentu kesehariannya sebetulnya guru yang bisa melihat dan juga orang tua yang akan melihat perubahan-perubahan perilaku tersebut gitu Mas Ruli. Baik, kalau tadi polisi mengatakan bahwa anak ini terlihat menyendiri gitu ya. Terus juga ada kata dendam juga tadi disampaikan oleh polisi di sana kepada lingkungan, kepada orang tua di sana gitu. Sebagai orang tua bagaimana kita bisa mengidentifikasi bahwa anak kita ini mengalami hal-hal semacam itu sebenarnya, Mas Jasra gitu, sebagai bentuk antisipasi buat orang tua? Iya, jadi memang isu pengasuhan ini memang isu yang Mhm, gapnya sangat luar biasa ya. mhm, Makanya KPAI mendorong agar pemerintah sebetulnya segera mensahkan rancangan undang-undang pengasuhan gitu ya. mhm, Karena situasi keluarga kita ini kan berbeda ya, baik mhm, dari sisi ekonomi, mhm, pengetahuan, mhm, keterampilan, komunikasi mengasuh gitu ya, itu mhm. juga menjadi tantangan tidak mudah gitu ya. Oke. Nah, bagi keluarga yang katakanlah pengasuhannya sangat dekat, komunikasinya Mhm, sangat baik gitu ya, mhm. sebetulnya proses dialog itu bisa dilakukan setiap saat. Oke. Misalnya ketika anak pulang dari sekolah gitu, Mhm, kita harus mhm, bertanya bagaimana pertemanannya, bagaimana apakah mhm. dia happy di sekolah atau Baik. masuk juga di media sosial gitu Mhm, ya. mhm, Nah, saya kira dengan cara begitu maka kita mendapatkan informasi gitu ya. mhm. Nah, namun jangan sampai gaya komunikasi kita itu antara bos dengan bawahan gitu ya. Ya. Jadi bagaimana membangun ini saya kira masing-masing orang tua punya cara ya untuk dekat dengan anak gitu Mas Ruli. Baik, baik. Saya ke Bang Ridwan. Bang Ridwan, kalau dikatakan tadi memang, pelaku gitu ya, ABH ini sendiri, eee, bisa dikatakan Densus mengatakan ada satu pola baru yang dinamakan sebagai, mimetic violence daring atau peniruan di dunia digital gitu. Kalau Anda melihat, apakah semudah itu, seorang anak bisa meniru bagaimana menciptakan ataupun juga tumbuh pola-pola atau paham-paham radikalisme seperti itu gitu. Apakah ada kemungkinan tidak hanya menonton atau mencontoh, apakah ada mentor di dunia digital yang bisa dikatakan mengarahkan anak ini untuk melakukan hal tersebut gitu? Mas Ridwan? Ya, Mas, ini membuat Mhm, bom ini tidak cuma satu, dia mhm, membuatnya tuh. iya, Bahkan dia menggunakan remote control ya. iya, Jadi mhm, sophisticated, mhm, walaupun apa namanya itu low explosive, mhm, tetapi dia bikinnya itu 7 pakai remote control. Ini mhm, dijelaskan oleh Polri ya. iya, Kemudian di situ ada yang pakai sumbu. mhm, Saya tidak meyakini dia sendirian. Jadi oke, saya berharap Polri menelusuri lebih dalam mhm, komunikasi elektronik yang dia lakukan, baik itu mhm, menggunakan handphone dia, mhm, email dia, mhm, website dia, mhm, chatting di forum tertutup. mhm, Mungkin dalam 30 hari terakhir, aktivitas dia itu seperti apa, si pelaku ini. Siapa yang dia temui, karena mengumpulkan bahan bom kan tidak mudah. berarti Ya, ada yang mengarahkan ya Mas Ridwan ya? apapun itu tidak mudah. Kalau Mhm, ini ada sendirian begini, mhm, 30 hari sebelumnya dia ketemu siapa? mhm, Kemudian nanti ini bahan-bahannya dia cariannya gimana dia carinya itu. mhm, Ini kan harus menjadi pencegahan. Ini tidak perlu diumumkan supaya iya, tidak ditiru orang. iya, iya, Tetapi Polri perlu mendalami itu mhm, supaya kemudian modus-modus ini bisa mhm, dicegah gitu ya. iya, Apalagi kalau nantinya mhm, di dalam penelusuran aplikasi tertutup, chat komunikasi tertutup itu mhm, ada ditemukan kelompok atau circle ya, mhm, yang kemudian encourage si pelaku ini membuat bom. Nah, ini harus dikejar. baik. Orang-orang ini harus dikejar. Siapa mereka dan kalau bisa ditangkap kalau itu berada dalam ranah wilayah hukum Indonesia. Baik, tapi Anda melihat bahwa platform digital itu benar-benar bisa menyebarkan ideologi ekstrim ke anak muda ya. Kira-kira ada website tertentu yang sebenarnya orang tua juga harus waspada, terutama sekolah juga harus bisa mengantisipasi ini semua, Mas Ridwan? Ya, sebenarnya ini tanggung jawab negara, Mas, Mhm, pemerintah. mhm, Saya setuju dengan Mas Jasra tadi, mhm, tidak hanya kemudian kita mengencourage untuk ya orang tua harus lebih dekat dengan anak, ya itu mhm, memang setiap hari harusnya begitu. mhm, Tetapi pemerintah itu harus tanggung jawab, dia mhm, harus mengamankan website-website ini harus dicari, mhm, ditutup supaya mhm, kemudian tidak diikuti oleh adik-adik kita yang lain. ya, Dan aplikasi-aplikasi ini sangat banyak, tidak hanya cuma mhm, satu, tidak ada hanya 4chan mhm, atau Discord. Ada mhm, banyak cara ketika mereka kemudian mhm, berkomunikasi secara tertutup. Dan ya, disitulah mhm, ideologi-ideologi ekstrim baru ini, seperti Groiper ini, kemudian menyebarnya di situ.
Nah, saya juga cemas karena kita melihat di TikTok itu ada satu bukti video, ada chat teman pelaku. Jadi teman pelaku ini posting video TikTok, itu isinya adalah dokumentasi chat dia dengan pelaku sebelum melakukan serangan. Baik. Di situ jelas pelaku ini mengidolakan Hitler misalnya. Oke. Nah, sementara kita lihat ada banyak anak-anak muda hari ini yang pakai kaos Hitler, pakai simbol Nazi. Iya. Tidak bisa kemudian dianggap sebagai satu hal yang sederhana. Kita harus khawatir bahwa ada sesuatu yang lain di belakang itu. Baik. Ini yang saya kira jadi alert system. Baik, Pak Jasra, apakah Anda menilai bahwa pemerintah sudah memiliki deteksi dini, Mas, terkait dengan kasus-kasus seperti ini dalam pola-pola radikalisme seperti ini, dan bagaimana sekolah juga memiliki memiliki juga deteksi dini juga gitu, tidak hanya mengandalkan pemerintah gitu. Sekolah juga menjadi bagian terdekat dari siswa ini juga harus memiliki deteksi dini. Apakah Anda sudah melihat bahwa kita memiliki serangkaian ekosistem tersebut, Mas? Iya, sebetulnya kan dalam Tripusat Pendidikan itu kan sudah sudah ada regulasinya ya, bagaimana peran sekolah, peran orang tua, peran masyarakat dan termasuk juga peran media saya kira yang merupakan model-model baru ya dari informasi yang begitu luar biasa didapatkan oleh anak kita. Namun peran-peran ini nampaknya dalam kasus ini kan belum bekerja secara efektif ya. Oke. Kita berharap tim pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan ini kan bisa berjalan ya. Jadi sekecil apapun itu masalah anak, kita berharap sekolah bisa memberikan fasilitasi untuk memberikan pengaduan atau laporan yang aman bagi siapapun itu, baik guru maupun anak. Jadi ketika situasi katakanlah di rumah gagal, saya berharap rumah kedua anak itu adalah sekolah gitu ya. Namun nampaknya sekolah belum mampu untuk menghadirkan dalam kasus SMA 72 ini. Dan oleh sebab itu saya kira ini perlu dievaluasi, pemerintah daerah DKI Jakarta tentu perlu mengevaluasi seperti apa tim PPKS ini bisa bekerja selama ini, terutama di upaya pencegahan gitu ya. Baik. Karena kasus anak seperti ini seperti kasus 72 ini sebetulnya kasus yang sudah memuncak ya. Di mana mungkin saja situasi-situasi anak itu sudah cukup lama gitu ya, baik dari sisi kerentanan pengasuhannya atau mungkin terpapar dengan informasi-informasi yang tidak layak gitu ya. Namun karena tidak ada tempat anak ini untuk ngobrol gitu, untuk mengadu, ya pada akhirnya dia mengambil tindakan atau perilaku yang membahayakan dan merupakan tindak pidana tentunya gitu ya. Nah, oleh sebab itu kita berharap kasus 72 ini tentu warning system atau early warning system perlindungan anak kita harus bergerak dengan kencang gitu ya. Baik. Dan itu harus setiap saat gitu Mas Ruli. Baik, Mas Ridwan, kalau Anda lihat kira-kira langkah cepat apa yang harus dilakukan untuk menutup celah radikalisasi ini, terutama dari dunia maya nih yang sumbernya. Seperti apa kira-kira Mas Ridwan? Iya, pertama tadi saya mengimbau agar Badan Sandi dan Cyber Negara, Cybercrime Polri itu segera melakukan patroli cyber. Tutuplah website-website, apalagi yang sudah dibuka oleh adik kita SMA 72 ini, CF ini, ditutup, diblokir supaya kemudian tidak diikuti oleh adik-adik yang lain. Sembari kemudian menelusuri chat-chat tertutup, forum-forum tertutup, diskusi tertutup mereka, didalami dan kemudian dilacak. Kalau itu memang ada yang indikasi adalah mereka aktivitasnya di Indonesia, dikejar, maksudnya dikejar, kemudian dicari identitasnya, kemudian disembuhkan. Jadi ini harus menjadi alarm tanda bahaya bahwa radikalisme itu tidak hanya seperti yang kita pahami dulu, radikalisme ISIS misalnya. Tahun 2014 kita bilang, oh nggak mungkin ada ISIS di Indonesia, karena ISIS itu adanya di Suriah sana. Ternyata 3 bulan kemudian di Indonesia marak ISIS. Nah ini kan sama. Wah nggak mungkin white supremacy. White supremacy kan di Amerika sana. Tapi ternyata dua ini buktinya. Jadi jangan kemudian kita sepelekan. Kita harus kemudian cegah semaksimal mungkin secara taktis. Dan juga edukasi ya. Edukasi kepada guru. Jangan menyepelekan pertanyaan-pertanyaan anak yang belum terjawab. Jadi misalnya bertanya soal Tuhan, bertanya tentang agama, itu kalau dia bertanya kepada temannya tidak terjawab, bertanya kepada gurunya tidak terjawab, dia bertanya kepada website-website itu. Dan jawabannya sungguh-sungguh merusak bagi dia. Baik, Mas Jaftar, kira-kira pendekatan edukasi seperti apa yang paling efektif dalam membangun daya tahan ideologis pelajar ini, Mas, gitu untuk kedepannya? Ya, sebetulnya kan tanggung jawab pertama itu sebetulnya orang tua ya. Namun orang tua dalam hal ini kan perlu didalami seperti apa profilnya gitu ya.
Karena dalam kajian kita dari 13.000 orang tua yang kita survei di tahun 2020, hampir 60%-nya nggak mengerti dan memahami bagaimana cara mengasuh anak secara baik, gitu ya. Berkomunikasi, membangun kelekatan dan kedekatan, apalagi anak-anak usia remaja ya, itu kan butuh tempat ngobrol, tempat curhat ya, yang apapun itu ya yang dia pertanyakan, itu satu. Nah kemudian yang kedua, tentu sekolah ya, dalam hal ini kita berharap rumah kedua bagi anak-anak kita yang ramah bagi anak gitu ya. Dan tentu para petugas yang katakanlah tim TPPKS tadi itu perlu dilatih gitu ya. Oke. Karena kita lihat tim TPPKS ini kan SK-nya sudah 90% ada di seluruh sekolah di seluruh Indonesia. Baik. Tapi karena belum terlatih, tidak memahami bagaimana katakanlah perilaku yang terjadi perubahan. Nah, kemudian yang ketiga ini ada yang menarik saya kira, di Kementerian Dikdasmen yang baru ini semua guru ini harus berperan seperti guru BK gitu ya. Jadi pembimbingan gitu ya, kemudian mengedukasi dan harus mengurai satu persatu persoalan anak kita yang ada di kelas gitu ya. Jadi sehingga dia tidak memuncak dan pada akhirnya menjadi problem yang pada akhirnya kita terkaget-kaget ya, seperti kasus 72 ini gitu Mas. Baik, baik. Sekali lagi terima kasih banyak Bapak-Bapak, terima kasih Wakil Ketua Komisi Pelindungan Anak Indonesia Jasra Putra dan juga pengamat intelijen Ridwan Habib atas elaborasinya sore hari ini di CNN Indonesia Newsroom. Dan kita akan membahas lagi ke depannya seperti apa, tapi harapannya adalah disampaikan oleh tadi Mas Jasra bahwa ini menjadi sebuah early warning system, tidak hanya untuk Jakarta namun juga seluruh wilayah Indonesia, bahwa paham-paham radikalisme pola baru ini bisa saja mengintai anak-anak kita apabila kita tidak memiliki bariket-bariket yang jelas di sana. Sekali lagi terima kasih Bang Jasra, terima kasih Mas Ridwan atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Ridwan, Mas ya, Terima kasih Bang.